Shalom. Shalom. Mungkin minggu depan perlu sarapan di bawah dulu ya. Sungguh sukacita boleh berkumpul bersama-sama kembali pada hari ini. Sebenarnya saya secara fisik kurang fit pagi ini karena ini musim flu. Berapa banyak yang kena flu seperti saya? Wah, rata-rata ya. Jadi minggu lalu kami kena flu dan minggu kemarin mulai Selasa anak saya yang paling kecil dia ke sekolahnya, pulang sekolah kena flu, dan dari dia kakaknya yang nomor 2 kena, dan karena mereka berdua kena, malam demam tinggi, jadi kami gantian begadang sampai nggak tidur, dan sampai 2 malam akhirnya kami ya udah bawa ke dokter gitu. Dan tadi malam juga saya nggak bisa tidur, sampai tidur baru jam 4 atau jam 5. Jadi puji Tuhan dengan 1 jam saya juga bisa fit hari ini. Amin. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bahwa pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu, kami mau membuka hati kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Minggu lalu kita belajar carilah Tuhan. Temanya adalah carilah Tuhan. Dan minggu ini kita belajar mencari Tuhan dengan segenap hati dari Mazmur yang tadi dibacakan. Dan kita kembali lihat Mazmur 105, khususnya ayat yang 4, ayat keempat. Kita baca bersama. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Nah, kata cari di sini bukan berarti Tuhan itu menghilang atau kok Tuhan perlu dicari-cari, tapi berbicara tentang kesungguhan hati. Nah, waktu kami kemarin liburan ke Aceh, setiap kali ke pantai, putri-putri saya gampang mencari kerang, batu-batu dan lain sebagainya di pantai. Nah, bagi saya itu kurang menarik. Jadi yang bagi saya yang saya temukan apa? Mana nih yang cocok untuk difoto? Mana? Jadi beda. Bagi mereka menemukan kerang, batu karang itu wah, kayak menemukan berlian. Wah, ini kita bawa dong, ini kita bawa dong gitu kan. Tapi pasirnya juga mau dibawa gitu kan. Bagi saya itu nggak menarik gitu kan. Bagi saya, wah, ini pemandangan cocok untuk difoto. Yang mana mau difoto? Jadi beda yang dicari, beda yang didapatkan. Nah, demikian halnya ini kata cari di sini, kata dasarnya dari kata daras dalam bahasa Ibrani yang artinya mencari. Mencari ada tindakan, ada niat, ada kesadaran untuk melakukannya. Kenapa? Karena mencari Tuhan tidak akan terjadi secara alamiah. Jangan katakan ini kan tahun baru 2021, pasti nanti saya akan semakin giat mencari Tuhan, membaca firman-Nya. Enggak. Setelah Anda dengar ini, Anda pulang ke rumah dan Anda tidak melakukan apa-apa, maka tidak ada yang akan terjadi. Jadi ini tidak terjadi secara alami. Nah, bayangkan suatu hari Anda sedang makan di Arman Cafe dan tiba-tiba dompet atau HP Anda nggak kelihatan, dompet Anda nggak kelihatan. Kira-kira Anda panik nggak? Panik kan, apalagi Arman sudah mulai hitung gitu kan, ini gimana? Dan mungkin tadinya yang makan apa, minum kopi di Arman kan, yang tadinya belum habis mungkin akan dihabisin. Kenapa? Dompet kemana? Panik. Dan Anda akan mencari, membuat usaha untuk menemukannya. Jangan-jangan tadi waktu saya parkir motor ketinggalan, kejatuhan dan lain sebagainya. Atau mungkin tadi singgah di gereja, jatuh. Anda akan mulai cari, Anda akan lakukan usaha. Dan kata kerja di sini, carilah ini artinya melakukan usaha. Ada keputusan, kesadaran untuk melakukannya. Dan minggu lalu kita juga belajar dari kitab Yeremia 29 ayat 13. Yeremia 29 ayat 13. 1, 2, 3. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Artinya apa? Waktu kita baca Alkitab menggunakan lectionary. Ada berapa banyak yang sudah minggu ini baca Alkitab sesuai lectionary?
Oh belum ya, masih ada 1 minggu. Minggu depan kalau ada yang melakukannya, saya traktir makan mie Aceh. Nah, kenapa ini penting mencari Tuhan dengan segenap hati? Dan hari ini kita dibanjiri dengan konten rohani. Di YouTube ada, semuanya online. Bahkan mungkin di HP kita semuanya adalah kita, betul? Nah, pertanyaannya dibaca kan? Nah, apa yang terjadi dengan begitu banyak konten, dengan begitu banyak khotbah? Apakah itu membuat kita datang mencari Tuhan? Mungkin yang kita lakukan adalah waktu kita perlu baru kita cari. Wah, pengen dengerin Pastor Gilbert ini, soalnya dia lucu. Setelah kita dengar, kita merasa nyaman, ya udah, nggak dilakukan lagi. Yang dikatakan cari di sini adalah di luar dari batas kenyamanan kita. Nggak hanya sekedar setelah dengar Gilbert lucu, ketawa sebentar, ya sudah. Tapi kita melakukan usaha untuk mencari Tuhan. Dan waktu kita mencari Tuhan, membaca melalui leksionari, tanya, Tuhan ini apa maksudnya untuk saya? Ada usaha nggak hanya, wah ini memenuhi tugas dan tanggung jawab gitu kan, baca serap gitu kan, udah, yang penting sudah selesai 1 pasal. Tapi apa maknanya kepada saya? Renungkan. Dan setelah setiap hari direnungkan, pada hari Minggu seperti ini datanglah beribadah. Kenapa? Karena ibadah online itu tidak bisa menggantikan ibadah onsite seperti ini. Saya sudah coba, kami pernah ibadah di ibadah online dengan sebelum sinode, biasanya ibadah. Jadi kan ada, kalau liturgi kita ada berdiri dan lain sebagainya kan. Agak sulit kalau di rumah, karena di rumah banyak godaannya, betul? Ya, mungkin waktu kita nonton ini handphone yang lain nyala dan lain sebagainya, dan kita nggak 70% nggak fokus mendengarkannya. Dan dalam ibadah itu harus ada partisipasi, ada respon kita. Makanya online itu tidak bisa menggantikan onsite. Online itu hanya sementara. Dari hari Minggu seperti ini, ambil waktu, putuskan, hari Minggu saya mau menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Kenapa? Karena ini yang dikatakan tadi cari, artinya kita lakukan tindakan, keputusan. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Harus masuk dulu di dalam pikiran kita. Dan dari dalam pikiran kita putuskan di dalam hati, ini saya harus lakukan. Kenapa? Karena ini tidak akan terjadi otomatis. Tidak akan terjadi otomatis. Jadi jangan, karena aku udah buat resolusi 2021 mau berubah, maka akan sendirinya berubah. Tidak akan terjadi secara otomatis. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus mencari Tuhan? Saya 2 minggu, 3 minggu kemarin saya merindukan kehadiran orang tua saya karena situasi yang saya hadapi. Yang saya rindukan hikmat mereka. Ya, kalau mereka hidup kira-kira dalam situasi ini mereka akan berapa? Nah, jadi apa yang mereka dulu bilang waktu masih hidup, dulu sepertinya masa sih begitu gitu ya. Setelah mereka nggak ada kok, ya benar juga ya gitu. Dan saya merindukan apa yang akan mereka sampaikan dalam situasi seperti ini. Dan di Amsal 2 dikatakan begini, Amsal 2 ayat 1 dan 3. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, ayat 5, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ayat 11. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Nah, saya temukan terkadang waktu kita mencari Tuhan, mungkin masalah kita itu nggak akan selesai langsung. Tapi Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita hati yang baru.
untuk menghadapi masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin tidak langsung selesai, tapi kita punya pengertian yang baru. Dan dikatakan, carilah aku, maka kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Nah, jika kita merasa kurang berhikmat atau kurang pandai, maka yang pertama, carilah Tuhan. Carilah Tuhan dengan segenap hati. Dan seperti yang saya katakan tadi, mungkin masalahnya tidak akan langsung selesai. Sama seperti Yusuf. Kalaulah saudara Yusuf tidak tidak menjualnya, mungkin dia nggak akan sampai di Mesir. Kalaulah dia nggak sampai di Mesir, mungkin dia nggak bekerja di rumah Potifar. Kalau dia nggak bekerja di rumah Potifar, mungkin dia nggak dimasukkan ke dalam penjara. Kalau dia nggak berada di dalam penjara, mungkin dia tidak punya kesempatan untuk mengartikan mimpi juru minum dan juru roti. Dan dari sanalah dia dipromosikan. Mungkin masalahnya. Dan kalau kita posisikan kita sebagai Yusuf, firman Tuhan berkata Yusuf disertai Tuhan. Apa yang terjadi di sana? Tuhan kasih Yusuf kekuatan pengertian yang baru. Mungkin kita masalahnya akan tetap sama waktu kita mencari Tuhan. Nah, ada seorang pendeta membandingkan seperti ini. Itu sih bisa kasih. Nah, perbedaan antara mencari Tuhan dan mengejar dosa. Mencari Tuhan itu rasanya seperti beban. Kenapa? Karena harus ada usaha, ya kan? Kalau kita di rumah pengen membaca Alkitab, ada hal yang harus dibuat. Ke gereja seperti pekerjaan. Sedangkan kalau kita mengejar dosa, rasanya santai, relax. Nah, mencari Tuhan memerlukan usaha. Mengejar dosa rasanya alami dan mudah. Mencari Tuhan tidak menghasilkan sukacita besar. Ya kan, kalau kita baca Alkitab mungkin nggak langsung kita bersukacita dan beria-ria. Mungkin ngantuk. Ada yang bilang, wah saya baca Alkitab jadi ngantuk. Nah, mengejar dosa mungkin menghasilkan gembira yang sesaat. Mencari Tuhan membuka luka kita waktu kita datang kepada Tuhan, oh kenapa ini dan lain sebagainya. Tapi waktu kita mengejar dosa, membuat rasa luka itu mati. Tiba-tiba sepertinya, wah kita lupa, ya kan, sesaat. Tapi hasilnya, kalau kita mencari Tuhan, menghasilkan damai dan sukacita. Tapi kalau kita mengejar dosa, menghasilkan putus asa dan beban. Nah, jadi mencari Tuhan tidak akan otomatis terjadi. Kita harus lakukan dengan keputusan, dengan kesadaran. Untuk apa? Untuk memperoleh hikmat menghadapi tantangan yang kita hadapi. Nah, yang terakhir saya bagikan dari kisah Yakub. Pernah dengar Yakub kan? Yakub artinya apa? Yakub konotasinya penipu. Kenapa? Karena dia menipu Esau, ya kan? Dan nggak tahu orang tuanya dari dia lahir dikasih nama Yakub. Nah, suatu kali Yakub ini karena dia ingin bertemu dengan Esau kembali, dia ketakutan. Jangan-jangan nanti saya nggak lewat ini, gitu kan? Nah, kita baca di Kejadian 32 ayat 7. Kita baca bersama 1, 2, 3. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya lah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Dia bergumul, dulu aku sudah tipu ini Esau, kayaknya dia akan balas dendam. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Mungkin hari ini kita juga bergumul, sepertinya mentok dan lain sebagainya. Seandainya kalau aku punya pekerjaan seperti ini, mungkin aku akan menghadapi situasi ini lebih mudah dan lain sebagainya. Kalau begini, kalau begitu, kalau misalnya saya menikah dengan yang ini, mungkin begini jadinya dan lain sebagainya. Dan ini yang dihadapi Yakub, dia dalam pergumulan yang besar. Saya nggak tahu, mungkin pagi ini juga kita merasa dalam pergumulan yang besar. Tapi apa yang dilakukan Yakub? Kejadian 30 ayat 24.
Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Dia bergulat, dia memohon dalam doa. Dan dikatakan dalam setelah ayat itu, dia katakan, aku nggak akan lepaskan kau sebelum engkau memberkati aku. Dia berdoa dengan kesungguhan hatinya. Dan apa yang terjadi? Pada malam itu dari Yakub berubah namanya menjadi Israel. Israel artinya Allah yang menang. Dari penipu menjadi Allah yang menang. Saya nggak tahu, mungkin begitu banyak label yang dikasih kepada kita. Wah, nggak mungkin lah, itu begini dan lain sebagainya. Maukah kita datang untuk mencari Tuhan dan cari dengan kesungguhan? Seperti Yakub. Mungkin tahun ini kita merasa, wah ini menjadi belum tentu, vaksinnya belum diedarkan semuanya, nggak jelas ke depannya dan lain sebagainya. Tapi tahun ini, khususnya bulan ini, tema kita adalah carilah Tuhan. Maukah kita mencari Tuhan dengan segenap hati? Mungkin sama seperti Yakub, kita merasa mentok, ketakutan dan banyak hal. Tapi Yakub memutuskan untuk mencari Tuhan sampai fajar menyingsing. Ya, dari malam sampai pagi dia tidak tidur. Tuhan, tolong Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan? Mari ambil keputusan, carilah Tuhan. Buat waktunya khusus. Saya putuskan pokoknya jam sekian saya ingin berdoa, membaca kitab, mencari Tuhan. Karena kalau nggak kita putuskan, nggak akan pernah terjadi. Perubahan itu nggak akan pernah otomatis terjadi. Dan mencari Tuhan itu memerlukan usaha. Sama seperti Yakub, kan dia nggak bilang, ya Tuhan tolonglah kepadamu kuserahkan, enggak. Tapi dia usahakan, ada tindakannya. Dan pagi hari ini saya undang kita semua untuk merespon, merenungkan ini. Kita angkat sebuah lagu, Pak Monang boleh pimpin.